Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Akbar Wisugraha, NPM 18211064, akan menjelaskan tragedi Perang Dunia I. Perang Dunia I 1914 sampai 1918 menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin masyarakat awam selama Holocaust. Dalam konflik tersebut, dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap mengganggu pada beberapa dasawarsa berikutnya yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Kedua dan genosida. Fakta utama: Perang Dunia I merupakan salah satu perang paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas akibat permusuhan ini. Jumlah itu jauh melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Fakta kedua, serangkaian perjanjian kemudian ditetapkan terhadap negara kalah perang: Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Mereka menuntut pertanggungjawaban negara tersebut, khususnya Jerman, karena telah memulai perang dan kerugian material yang sangat besar. Fakta ketiga, Perjanjian Versailles tahun 1919 telah memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% dari wilayahnya dan membatasi angkatan perangnya. Banyak warga yang mengaitkan perjanjian itu sebagai penghinaan kekalahan Jerman. Pecahnya Perang Dunia I menandai konflik internasional berskala pertama pada abad ke-20. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris mahkota Austro-Hungaria, dan istrinya Archduchess Sophie di Sarajevo pada 28 Juni 1914 menjadi pencetus permusuhan yang dimulai pada bulan Agustus 1914 dan berlanjut di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Blok Entente atau Sekutu dan Blok Sentral dalam Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, Blok Entente Inggris, Prancis, Serbia, dan Kekaisaran Rusia, belakangan juga bergabung Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat, berperang melawan Blok Sentral Jerman dan Australia-Hungaria. Belakangan bergabung Turki, Ottoman, dan Bulgaria. Jalan buntu. Antusiasme awal semua pihak untuk meraih kemenangan cepat dan mutlak meredup saat perang tersebut menemui jalan buntu karena pertempuran yang memakan biaya tinggi dan peperangan sistem parit. Terutama di front barat, sistem parit dan benteng di barat yang terpanjang mencapai sekitar 475 mil, kira-kira dari laut utara ke perbatasan Swiss, dan demikianlah perang bagi sebagian besar pejuang Amerika Utara dan Eropa Barat. Luasnya benteng alam front timur mencegah peperangan parit skala besar, tetapi skala konfliknya sama dengan yang di front barat. Pertempuran hebat juga terjadi di Italia Utara, di Balkan, dan di Turki Ottoman. Pertempuran terjadi di laut dan untuk pertama kalinya terjadi di udara. Terjunnya Amerika Serikat dalam peperangan Dunia I. Suatu perubahan menentukan dalam pertempuran tersebut terjadi pada April 1917 ketika kebijakan perang kapal selam Jerman yang tidak terkontrol mendorong Amerika Serikat keluar dari kebijakan isolasiismenya dan terjun ke dalam jantung konflik. Pasukan bahan baru dari Amerika Expeditionary Force atau AEF di bawah pemimpinan Jenderal John J. Pershing ditambah dengan blokade yang semakin ketat terhadap pelabuhan Jerman akhirnya membantu menggeser kondisi perang sehingga menguntungkan Entente. Revolusi Rusia.
keuntungan baru bagi pasukan Entente. Ini diawali diimbangi oleh peristiwa yang terjadi di medan Perang Timur. Sejak awal 1917, Rusia, salah satu dari blok utama Entente, telah berada di kondisi yang kisruh pada Februari tahun itu. Pengelolaan perang yang jelek oleh pemerintah Tsar telah menyebabkan timbulnya pemberontakan yang meluas dalam Revolusi Februari. Revolusi ini memaksa Tsar Nicholas II turun dari tahta dan dibentuknya fraksi liberal dan sosialis dari pemerintahan sementara pada akhirnya di bawah kepemimpinan anggota Partai Revolusioner Sosialis Alexander Kerensky. Eksperimen singkat dengan demokrasi pluralis ini mengalami kisruhan, dan pada bulan-bulan di musim panas, penurunan upaya perang yang terus berlanjut dan situasi ekonomi yang semakin memburuk menyebabkan buruh, serdadu, dan pelaut Rusia melakukan kerusuhan. Pada 24-25 Oktober 1917, pasukan Bolshevik atau tokoh sosialis sayap kiri di bawah pimpinan Vladimir Lenin menyita bangunan pemerintah utama dan menggempur Winter Palace. Kemudian pusat pemerintah baru di ibu kota Rusia, Petrograd, sekarang St. Petersburg. Revolusi Raya Oktober Sosialis, kudeta Marksis pertama yang sukses dalam sejarah, mencopot pemerintahan sementara yang lemah dan akhirnya membentuk Republik Sosial Soviet di bawah kepemimpinan Lenin. Reformasi sosial, politik, ekonomi, dan agraria yang radikal dari negara Soviet baru tahun-tahun pasca perang mengkhawatirkan pemerintahan demokratis Barat, yang sangat takut dengan penyebaran komunisme di seluruh Eropa sehingga mereka bersedia berkompromi atau menyenangkan rezim sayap kanan, termasuk Jerman Nazi dan Adolf Hitler pada penghujung 1920-an dan 1930-an. Tapi dampak langsung dari revolusi Rusia di panggung Eropa adalah perang sipil yang brutal dan berlarut-larut di darat Rusia. 1917 sampai 1922 dan keputusan pemimpin Bolshevik baru untuk mengadakan perjanjian damai terpisah dengan Kaisar Jerman. Ketika negosiasi gagal terkait pemerintahan Jerman, Angkatan Darat Jerman melancarkan serangan besar-besaran di front timur sehingga menghasilkan perjanjian damai di Brest-Litovsk pada 6 Maret 1918. Selanjutnya blok Entente merangsek maju, blok sentral menyerah. Kendati Jerman berhasil mengalahkan Bolshevik Rusia pada perang di penghujung musim dingin 1918 dan mencapai gerbang Paris selama musim panas, angkatan dari Entente memukul mundur angkatan darat Jerman di Sungai Marne. Mereka terus merangsek maju ke garis pertahanan Jerman di front barat pada bulan-bulan di musim panas dan musim gugur tahun 1918. Serangan 100 hari. Blok sentral pun mulai menyerah, mulai dari Bulgaria dan Kesultanan Ottoman, masing-masingnya pada September dan Oktober. Pada 3 November, pasukan Austro-Hungaria mendatangi perjanjian gencatan senjata di dekat Padua, Italia. Di Jerman, pemberontakan para pelaut Angkatan Laut di Kiel memicu pemberontakan yang meluas di kota-kota pesisir Jerman. Di area kota utama Hanover, Frankfurt, dan Munich, Badan Pekerja dan Serdadu, berdasarkan model dari Soviet, mencetus apa yang dinamakan Revolusi Jerman, Republik Dewan,
atau Rate Republik pertama dibentuk di bawah pemerintahan Sosial Demokrat Merdeka (USPD) Kurt Eisner di Bavaria. Partai Sosial Demokrat (SPD) Jerman yang kuat di masa pemerintahan Friedrich Ebert memandang dewan yang baru didirikan tersebut sebagai unsur menimbulkan instabilitas, dan sebagai gantinya mendukung tuntunan opini yang meluas di Jerman untuk reformasi parlemen dan untuk perdamaian. Gencatan senjata. Pada 9 November 1918, di tengah-tengah kerusuhan yang meluas dan karena ditinggalkan oleh para panglima angkatan darat Jerman, Kaisar William II turun dari tahta Jerman. Pada hari yang sama, delegasi SPD Philipp Scheidemann memproklamasikan Jerman sebagai sebuah republik dengan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Friedrich Ebert. 2 hari kemudian, wakil Jerman yang dipimpin oleh wakil Partai Pusat Katolik atau Zentrum, Matthias Erzberger, mengadakan pertemuan dengan delegasi dari blok pemenang Entente di bawah pemimpinan Marskal Lapangan Prancis Ferdinand Foch, Jenderal Panglima dari blok Entente, dalam sebuah gerbong di hutan Campignan dan menerima ketentuan gencatan senjata. Pukul 11 pagi, 11 November 1918, pertempuran di front barat berhenti. Perang besar, sebagaimana yang disebut oleh orang-orang pada masa itu, telah selesai. Tapi dampak yang sangat luas dari konflik tersebut di lingkup internasional, politik, ekonomi, dan sosial terus terasa sampai beberapa dasawarsa mendatang. Kekalahan selama Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan salah satu dari perang paling merusak dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas dalam pertempuran, suatu jumlah yang jauh melampaui kematian militer di seluruh perang pada 100 tahun sebelumnya. Kendati jumlah statistik korban yang akurat sulit untuk ditentukan, diestimasi 21 juta laki-laki terluka dan perempuan. Kerugian besar yang ditanggung semua pihak yang terlibat konflik sebagiannya diakibatkan oleh dikenakan senjata baru, seperti senapan, mesin perang, gas beracun, serta kegagalan pemimpin militer untuk menyesuaikan taktik mereka dengan sifat peperangan yang semakin termekanisasi. Kebijakan RTC, khususnya di front barat, memakan korban ratusan ribu serdadu. Pada 1 Juli 1916, sebuah tanggal dengan jumlah korban jiwa terbesar dalam satu hari, Angkatan Darat Inggris di Somme saja menderita lebih dari 57.000 korban. Jerman dan Rusia menderita jumlah kematian militer tertinggi. Estimasi masing-masingnya adalah 1.773.700 dan 1.700.000. Prancis kehilangan 16% dari pasukan yang dikerahkannya. Jumlah kematian tertinggi terkait dengan pasukan yang dikerahkan. Tidak ada badan resmi yang melakukan penghitungan secara seksama atas kematian warga sipil selama bertahun-tahun perang. Tapi para pakar menyatakan bahwa sebanyak 13.000 non-kombatan tewas sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari pertempuran. Jumlah kematian penduduk sipil maupun anggota militer melesat pada akhir perang dengan berjangkitnya flu Spanyol, epidemik influenza paling mematikan dalam sejarah. Jutaan orang tergusur atau menjadi pengungsi di Eropa dan Asia kecil akibat konflik tersebut. Kerugian harta, benda, dan industri sangat besar, terutama di Prancis dan Belgia, di mana pertempuran terjadi terparah. Sekian yang saya jelaskan tentang Perang Dunia I. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.